Halo semua, selamat datang kembali di channel Matius Hermantio. Nah, kali ini kita mau mereview sebuah handphone baru dari Oppo. Yang sebenarnya handphone Oppo ini sudah kita unboxing di video sebelumnya ya, yaitu Oppo Reno 4. Nah, kali ini kita bakal kupas apa aja kelebihan dari Oppo Reno 4 ini. Langsung saja kita ke video reviewnya. Oke, kita bahas di poin pertama. Kita lihat dari segi desain, Oppo Reno 4 ini memiliki desain yang sangat elegan. Ya, kita tahu bahwa Reno 4 ini sebuah inovasi baru atau upgrade terbaru dari seri Reno 3 pada bagian desainnya. Ya, kita lihat saja pada bagian belakangnya ini. Oppo Reno 4 ini pada bagian belakangnya sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass ketiga, yang dimana belakangnya ini finishingnya agak matte seperti ini, dan yang matte seperti ini khusus untuk varian warna Galactic Blue. Dan ada satu warna lagi yaitu Space Black, dan itu finishingnya itu agak licin ya, jadi tidak doff atau matte seperti ini. Dan untuk bahannya sama aja. Kalau bagian kamera, posisi di Reno 4 ini diubah. Yang sebelumnya di Reno 1, Reno 2 itu posisi kameranya ada di tengah. Namun di Reno 4 ini diubah posisi menjadi ke sebelah kiri atas. Dan uniknya lagi, bagian kamera ini ada 4 buah. Nah, 3 buahnya itu disusun secara melingkar dan dibikin agak besar seperti ini. Disusun terpisah-terpisah ya, sendiri-sendiri. Dan kemudian kamera terakhir yang kecil itu disusun pada bagian kanannya, dibikin serata dengan LED flashnya. Nah, ini desain yang agak unik dan membuat handphone ini jadi lebih manis. Untuk bagian framenya, Oppo Reno 4 ini menggunakan frame metal yang di finishing chrome, jadi handphone ini makin elegan. Oke, untuk desain metal yang di finishing chrome seperti ini, kekurangannya biasanya kalau misalkan tangan kita itu basah atau agak berminyak, jadi handphone ini biasanya licin dan kayak kotor aja gitu, kayak berminyak gitu kan. Kita ke soal kameranya. Nah, Oppo Reno 4 ini memiliki 4 buah kamera, yang dimana kamera utamanya itu beresolusi 48 megapiksel, kemudian ada kamera kedua 8 megapiksel sebagai wide angle, dan ada 2 megapiksel sebagai lensa makro, kemudian 2 megapiksel terakhir itu lensa mono. Nah, pada bagian kameranya ini yang paling menarik dan paling enak buat dibahas. Karena apa? Karena kamera Oppo Reno 4 ini memiliki banyak banget fitur yang baru ketimbang di Reno 3 kemarin. Dan untuk hasil kameranya juga ini kurasa lebih bagus ketimbang Reno 3 kemarin. Jadi untuk fitur kamera yang pertama ada AI Color Portrait. Jadi AI Color Portrait ini seperti misalkan kita video, bukan foto ya, kita video sebuah objek, misalnya aku nih, dan akunya berwarna namun bagian belakangnya itu black and white. Dan untuk fitur keduanya ada 960 derajat fps slow motion. Ya, ini memang sebuah fitur baru di Reno 4 yang menurutku FPS-nya itu sangat-sangat smooth ya untuk slow motionnya. Namun ada kekurangan di slow motionnya ini, kita harus cari angle yang pas. Karena untuk slow motionnya itu cuma bisa beberapa detik, dan itu random dia mengambil actionnya. Jadi misalnya awalnya itu kenceng standar videonya, kemudian di slow motion kan itu sekitar 3 detik atau 4 detik atau nggak nyampe lah 3 detik kayaknya, kemudian itu kembali lagi cepat. Jadi itu aja kekurangan di fitur slow motion Reno 4 ini. Kemudian ada Ultra Steady Video 3.0. Nah, Ultra Steady Video ini tentu sangat berguna banget buat misalkan kalian yang menjadi content creator atau pengen adventure ke luar gitu kan, yang memang butuh action gitu kan menggunakan handphone. Ya, handphone ini sudah ada fitur Ultra Steady Video 3.0, yang dimana fitur ini menstabilkan videomu. Jadi misalkan kita berlari, videonya itu lebih stabil, jadi kayak menggunakan gimbal gitu. Yang sebetulnya fitur ini menurutku yang paling bagusnya itu ada di Vivo X50 Pro kemarin, yang aku udah unboxing pada video sebelumnya. Itu untuk video gimbalnya itu udah bagus banget ya. Dan yang keempat ini ada fitur Night Flare Portrait.
Nah, Night Flare Portrait ini mungkin agak jarang ada di fitur handphone-handphone lainnya, apalagi pada seri Reno 3 kemarin. Night Flare Portrait itu adalah penggabungan dua buah mode malam dan mode portrait. Jadi, misalkan kita foto di malam hari itu, gambarnya lebih cerah, kemudian belakangnya itu blur. Ya, jadi hasilnya bisa kalian lihat seperti ini ya. Nah, pada bagian objek itu dicerahkan, yang biasa awalnya itu agak gelap, namun dicerahkan karena ada fitur malamnya, fitur night mode. Kemudian di bagian belakangnya itu blur. Nah, jadi fitur Night Flare Portrait ini penggabungan antara fitur night mode dengan fitur portrait. Jadi seperti itu. Dan kita ke fitur yang selanjutnya, yaitu ada beberapa fitur yang memang fitur ini sebenarnya sudah ada di Reno 3, tapi ini masih bagus, masih enak buat dibahas. Yang pertama ada 108 megapiksel mode. Jadi kamera utama tadi kan 48 megapiksel. Nah, di sini juga di Reno 4 ini ada mode 108 megapiksel. Fungsinya tidak terlalu pengaruh sih kalau misalnya kita lihat dari sekilas gitu kan, kita jepret foto yang antara 48 megapiksel dan yang 108 megapiksel itu mirip-mirip, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Namun ketika kita zoom gambarnya atau kita cetak ukuran gambar ini jadi agak besar, di situ baru terasa perbedaan antara 48 megapiksel dan 108 megapiksel. Memang dari jumlah piksel itu bisa mempengaruhi untuk kualitas pembesaran saat kita cetak dan kualitas zoomnya. Kemudian ada ultra dark mode. Ya, ultra dark mode ini mirip-mirip lah dengan fitur-fitur night mode kemarin, namun ultra dark mode ini lebih cerah lagi. Seperti night mode itu sebuah gambar dicerahkan. Namun di ultra dark mode ini gambar yang agak benar-benar gelap gitu, yang ibaratkan cuma satu sumber cahaya, itu jadi lebih terang lagi gitu. Yang dimana night mode itu nggak mampu mencerahkan dengan jumlah cahaya yang cukup sedikit gitu kan. Tapi untuk ultra dark mode ini itu bisa menerangkan atau mencerahkan sebuah gambar yang gelap walaupun hanya cuma satu lux cahaya doang. Itu fungsinya, yang sebenarnya ini juga udah ada di Reno 3 kemarin. Dan kemudian ada Ultra Night Selfie Mode. Nah, Ultra Night Selfie Mode ini ya mungkin dari kalimatnya udah kalian tahu, fungsinya untuk selfie di malam hari atau di tempat yang gelap atau minim cahaya seperti itu. Nah, ini biasa udah ada juga di handphone lainnya dan juga sudah ada di Reno 3 kemarin. Dan fitur yang terakhir yang menurutku menarik dari kamera Oppo Reno 4 ini, dan juga sebenarnya udah ada di Reno 3 lagi, ini sebuah video bokeh. Nah, untuk video bokeh, perbandingannya untuk Reno 3 dan Reno 4 ini menurutku lebih bagus di Reno 4. Namun sayangnya aku tidak punya sampel untuk hasil video bokeh di Reno 3. Yang kemarin sebenarnya aku sempat pakai Oppo Reno 3 itu, bokehnya itu agak kurang rapi untuk bagian videonya. Jadi kayak misalnya kita video vlog atau apa segala macam, kayak telinga kita tuh agak sedikit blur. Namun untuk di Reno 4 ini dia lebih rapi lagi hasil video bokehnya. Ini sebuah fitur yang misalkan kita nggak punya DSLR tapi pengen adanya efek bokeh dalam sebuah video, itu bagus ada fitur seperti ini di kamera ya. Dan ini sudah ada di Reno 4 dan Reno 3 yang kemarin. Oke, kita ke bagian layarnya. Oppo Reno 4 ini sudah menggunakan layar AMOLED dengan berukuran 6,43 inch. Layar AMOLED ini tentu saja sudah support fingerprint in display atau sidik jari di layar. Dan untuk jenis screen-nya ini dinamai oleh Oppo Dual Punch Hole Display, yang dimana ada dua buah kamera pada bagian depan layarnya. Bicara soal kamera depannya, Oppo Reno 4 ini dibekali 32 megapiksel sebagai kamera utamanya, dan kemudian yang bagian keduanya atau kamera keduanya itu sebagai AI Smart Sensor. Nah, bicara soal Smart Sensor ini, inilah fitur yang paling menarik atau fitur baru yang menarik dari Oppo seri Reno, yaitu adanya air gesture untuk di Reno 4 ini. Air gesture-nya ini untuk sementara bisa untuk aplikasi Instagram, TikTok, Facebook, dan juga angkat telepon. Itu untuk sementara yang aku ketahui ya. Dan buat kalian untuk yang udah pernah coba aplikasi apa-apa aja yang bisa support dengan air gesture ini, boleh komen di bawah.
Nah, jadi seperti itulah model demonstrasi air gesture. Ya, air gesture-nya ini bisa dari 10 cm sampai 40 cm, dan ini jarak yang lumayan jauh. Oke, sudah terlalu banyak kita bahas tentang fitur-fitur di Oppo Reno 4 ini. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian performanya. Karena percuma dong handphone banyak fiturnya, namun performanya tidak sesuai dengan fiturnya. Nah, gimana di Oppo Reno 4 ini? Oke, untuk bagian performanya, Oppo Reno 4 ini menurutku udah bagus performanya ya, karena bagian prosesornya itu sudah diisi Qualcomm Snapdragon 720G, kemudian dukungan RAM 8 GB, memori internal 128 GB. Nah, untuk kapasitas baterainya itu 4015 mAh dengan adanya dukungan VOOC flash charging terbaru dari Oppo, yaitu VOOC flash charging 4.0 yang bisa maksimal hingga 30 watt. Nah, untuk sistem pengecasannya ini dari 0% hingga 100% itu cuma membutuhkan waktu 57 menit doang. Oke, bicara soal SoC ini tadi atau prosesornya, 720G ini sudah prosesor yang kelas menengah ya. Ini sudah prosesor yang cukup bagus, udah mampu untuk melibas game-game yang berat seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan game-game berat lainnya. Untuk gameplaynya bisa kita langsung ke video gamenya aja. Udah rekam baik. Nah, mungkin seperti itu aja review di Oppo Reno 4 ini. Menurutku Reno 4 ini sudah upgrade banget dari seri Reno 3 kemarin. Namun satu kekurangan di Reno 4 ini ketimbang Reno 3 kemarin, yaitu pada bagian zoom fotonya atau zoom kameranya. Di Reno 4 ini zoom cuman bisa 10 kali doang. Nah, untuk di Reno 3 kemarin itu bisa hingga 20 kali dan hasilnya itu udah bagus banget. Jadi tidak terlalu pecah. Nah, itu aja sih kekurangan dari Reno 4 ketimbang Reno 3 kemarin. Dan untuk soal build quality-nya kayaknya lebih bagus di Reno 4 ini. Untuk kenyamanan soal dipegang, Reno 4 ini nyaman banget ya. Dan ukuran ketebalannya ini cuma 7,7 mm dan beratnya itu 165 gram. Nah, ini membuat handphone Oppo Reno 4 ini menjadi handphone yang paling tipis dan ringan untuk seri Reno saat ini. Ya, mungkin seperti itu aja review untuk Reno 4 ini. Jadi buat kalian yang pengen beli Reno 4 ini, boleh aja, karena ini recommended dari aku. Untuk fitur kameranya udah bagus, untuk kualitas pengecasannya juga udah bagus, kualitas ngegame, kualitas prosesor dan sebagainya ini udah mumpuni lah di harga 4.999.000. Nah, ini udah cocok banget untuk menemani kalian. Oke, like video ini jika kalian suka dengan video ini, dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe channel kita untuk selalu mendukung kita membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.